Udah gak sih? Aku jadi ngecek dulu. Ayo langsung. Oh udah ini. Beneran udah kan? Jadi malu. Hello guys, welcome back to podcast terkeren, terkece, dan satu-satunya indie KPI Universe. Omong kosong, boleh ngomong tapi nggak boleh kosong. Sepertinya terlalu heboh ya. Podcast kali ini tuh akan sangat heboh dan sangat relate kepada sebagian mahasiswa. Iya benar banget, aku sampai excited banget buat tema sekarang. Sampai Cukup. Nanti audionya aku bener-bener full excited karena yang sekarang tuh temanya kayak bener-bener relate sama diri yang lagi yang lagi aku rasain gitu. betul. Banyak banget drama yang perlu kita ceritain. Betul, dan pasti kayak kita bukan nanya-nanya tapi kita saling cerita. Ini lebih kayak kita gosip aja gak sih? Atau enggak kita sharing session mungkin ya lebihnya ya. Karena ini tuh pasti bakal relate banget sama kehidupan mahasiswa, apalagi anak UIN. Dan kita kayaknya bakal banyak banget ya ngomong-ngomong tentang anak rantau dan anak kosan. Betul sekali. Dari dramanya kita tuh 30.000 seminggu. Betul. Sampai nanti tuh kita ada di titik drama tiba-tiba makanan kita tuh jadi makanan goib gitu di kulkas umum itu. Oh my god, aku gak kuat, aku pengen ceritain dulu ini. Jatuhnya kita bakal adu nasib sih. Betul, kita bakal adu nasib dari yang makan kita nggak tahu itu nasinya basi apa enggak, nasinya udah matang apa belum gitu. Jadi ya udah langsung aja ya, tanpa berlama-lama kita langsung aja. Please welcome Riva. Cukup. Oh my god, excited banget ini ada kakak cantik. Tapi orang tuh malu. Oke. Gimana? Apa kabar Riva? Alhamdulillah baik. Gimana perjalanan dari kos, dari kampus atau dari mana nih? Dari tempat magang. Oh, dari tempat magang. Keren banget sih, udah magang. Iya dong, kita dua-duanya sama-sama anak magang. Jangan dulu anak magang. Maaf nggak diajak. Pulang dong, tolong. Nih Kak, jadi Kak Riva ini tuh kan aku denger sama terkenalnya Kak Riva itu tuh master survive gitu. Udah suhu gitu ya. Udah suhu dalam perantauan ya. Bener banget. Emang udah berapa tahun sih ngerantau? Iya kayak gaya banget sih udah di logoin master-masteran. Udah centang biru kah rantaunya? 2 tahun ya? 2 tahun sih. Nah, itu Oke, mah berarti dari maba dong ya? Iya. Oke, berarti sama kayak aku 2 tahun juga. itu mah levelnya masih di bawah, Bang. Berapa sendirinya? 1,5 tahun. Sama aja. Sama aja. Aku mau nanyain ya. Jadi kapan nih Kak Riva mulai ngekosnya? Terus ceritain dong awal-awal ngekos tuh gimana sih Kak rasanya? Apakah menangis dan merenung di pojokan kasur? Atau homesick malah? Jujur literally which is Ipan. Bahasa apa itu? Bahasa Jaksel. Jujur aku tuh kalau awal-awal ngekos tuh nggak pernah nangis karena emang dari akunya emang mau ngerantau gitu jauh dari rumah. Oke, Gitu. Makanya nggak pernah nangis tuh diam di pojokan. Diam di pojokan kasur. Tapi sebenarnya Riva tuh asli mana sih? Aku asli Bogor. Oh, asli Bogor, tapi bahasanya bahasa Jaksel banget ya. Jakarta banget Mau gitu. spill outfit ah? Seberapa mahal outfit lo? Berapa ya? Murah lah, namanya gaya anak kos. Ini namanya juga anak kos, benar harus hemat. Iya. Tapi sebelumnya emang lebih mau ngerantau kemana? Biasa kan orang-orang pengennya ngerantau ke Bandung, ngerantau ke Jogja gitu. Ya itu sih ke Jogja aku. UGM pasti. Iya, betul. Itu udah banyak ya orang-orang tuh maunya ke Jogja. Kalau Betul. ke Jogja tuh cuman Bandung. Jogja sama Bandung aja itu tuh udah kayak impian-impian orang. Itu adalah tempat paling comfort karena murah. Jogja tuh murah Real. sebenarnya. Kalau ngomong-ngomongin tentang anak kos nih kan biasanya tuh terkenalnya anak-anak hemat ya. Betul. Jadi Kak Riva ini agak bentar. Kak Riva ini tuh jadi tim anak hemat atau tim rezeki itu ada di Allah. Allah Maha Kaya.
segalanya. Jadi digas gitu. Jadi tim apa nih? Berarti prinsip yang kayak gini, kalau misalkan kita semakin ngeluarin duit, semakin banyak rezeki kita Nah yang gitu. Aku- Banyak banget orang kayak gitu. Aku lebih ke yang kedua sih jujur. yang semakin ngeluarin Iya, duit. Nekat. Karena aku emang boros sih orangnya. Berarti bukan tim hemat ya. Jadi lebih ke ya udah kita ngeluarin duit aja, pasti juga ada transferan masuk gitu. Amin. Tiba-tiba ditransfer masuk notifnya jajan lagi. Amin. Langsung foya-foya lagi. Berarti lebih ke tim poya-poya tuh ke makanan atau ke pakaian, outfit Ke gitu. makanan sih karena tiba-tiba habis aja kan hilangnya ke perut. Oh iya benar juga. Lah duit gue tadi segini, kok tiba-tiba udah habis? Larinya kemana? Oke. Ke perut. Oh berarti lebih condong ke makanan daripada ke pakaian gitu. Tapi pernah nggak ada masa-masa awal bulan tapi udah habis gitu? Pernah banget. Pernah banget kan? Iya. Ceritain Dan dong. itu gimana makannya atau ya apa nih? Gimana nih? Aku pernah kalau lagi kayak gitu aku makan pakai nasi pakai garam. Terus dikasih air dikuahin. Ih, demi apa? Pernah ngerasain nggak? Enggak. Kasihan banget. Bukan anakku sekali. Aku anakku tapi itu kayak itu lebih itu kayak kasihan gak sih? Aku shock. Pernah emang? Enggak, bukan aku bukan yang nggak ngerasain, cuman aku lebih magicom masak nasi tapi pakai bumbu racik nasi goreng, jadi digituin. Tapi tetap aja sih kasinan, belum aja kurang enak. Tapi itu kan nasi doang apa pakai rencang? Nasi doang, Nasi doang. nasi doang pakai bumbu racik, pakai apa namanya kecap, udah gitu. Ini aku yang shock, aku yang jadi narasumber. Tapi yang beneran kayak gitu tuh kalau misalkan emang hemat banget, ya gak sih? Iya. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan lagi foya-foya, udah beli apa nih hari ini ya? Gak mikirin harga, langsung aja beli makan. Yang penting nikmat. Betul. Tengah malam bisa aja GoFood. Tuh. Yang penting kita kenyang. Berarti kalau misalnya yang penting kenyang gitu ya. Kita cobain misalnya dikasih contoh, aku ngasih ke Karifa 50.000 nih. Terus gimana cara Karifa menata 50.000 itu supaya cukup jadi 1 minggu? Gak bisa. Ih serius? Lah, sumpah. Tadi enggak. Tapi awalnya yang dilihat terima deh. Tadi ngasih garam. Gak bisa. 50.000 tuh kadang sehari Cukup sehari doang. Apalagi kalau ke kampus. Berarti kaya-kaya ya anak kos tuh. Iya gak sih? Gak kaya sebetulnya. Jadi Agak miris, cuman emang maunya kaya. 50.000 gak bisa tuh seminggu? Gak bisa. Iya sih, iya tapi jujur ya, iya sih bener ya. Itu emang pertanyaan aneh ya. Aku harus sindir kru di sini ya. Oke, sorry. Kadang tuh kita 100.000 aja nggak bisa nggak Iya, sih? nggak seminggu. Seminggu tuh 100.000 tuh nggak bisa. Paling minimal 3 hari itu udah paling lama itu. Gitu, soalnya 100.000 kan 3 hari. kalau misalnya sekarang gua tuh 50.000 3 hari dah gitu. Kita tuh udah kayak gua belanja ke pasar cuman buat beli apa namanya perintilan sayuran tuh. Oke, gua akan masak gitu. Tapi kita ada waktu emang buat masaknya. Padahal emang banyak waktu ya buat masak. Tapi emang males aja. Emang males aja gak sih? Maunya langsung jadinya Betul. GoFood. Tapi Ripa tuh tim yang masak atau emang GoFood kayak tadi? Aku beli di warteg. Oh, beli di warteg ya. Biar dia masak nasi terus belinya di warteg gitu. Ya tuh sebenarnya tuh lebih hemat nggak sih? Emang iya ya lebih hemat. Lebih hemat sih kalau kita beli sama nasinya sama lauknya sekalian gitu. Jadi lauknya bisa 2 kali makan, 3 kali makan. Iya, gitu. betul. Jadi Biasanya mulai harga berapa tuh? 10.000 warteg. 10.000 udah dapat apa? Tongkol doang. Aku Itu mah tongkol aku bisa 3 kali makan kalau aku angetin di Magicom. iya, Bukannya betul. tongkol tuh cuma 1 segini ya? Iya, tapi Kok bisa 3 kali? Kan Dia pakai gila kuah. banget. Itu kasihan coy. Kayak gak kenyang. Ya gimana ya, namanya juga anak kos ya. Kita ngirit-ngirit mau minta duit ke orang tuh kayak "Ih, baru kemarin lagi minta duit gitu. iya nggak enak Itu orang kan. tua tahu tuh makan Enggak. 1 tongkol 3 kali. Enggak, yang penting tahu anaknya baik-baik saja. Iya. Oh my god, sedih Asik. banget. Boleh nangis gak di sini? Boleh nangis gak? Boleh. Langsung nanti ada backsound menangislah. Itu mah anak kos banget ya. Itu adalah lagu anak kos. Tapi emang biasanya beli di warteg tuh lebih ini gak sih, lebih hemat karena beli 3.000 aja tempe orek tuh bisa masak sore. sampai sore, masak nasi di kosan, terus beli tempe orek 3.000 udah bisa 3 kali makan. Terus kalau misalnya udah beli kan kita tinggal simpan di kulkas aja gak sih? Betul. Dan nih yang mau aku ceritain tuh kayak
kalian tuh punya kulkas umum nggak? Punya. Ada. Kos Oh my kali ini aku punya. Aku juga kota ini punya. Ini pasti udah gak aneh dong dengan opini yang aku paparin bahwa Oh, kalau deh. misalnya kita nyimpen makanan hari Senin, hari Selasa sore kali ya minimal tuh tiba-tiba kayak kok ngebuka ya? Kok wadah gua ngebuka nih gitu. Tiba-tiba jadi goib tuh makanan-makanan kita. Tapi aku nggak relate. Kalau kamu relate. Aku relate. Pertama kali baru pindah. baru pindah siangnya. Aku naruh sosis Kenzer 2 biji di kulkas. Sorenya pas mau ambil hilang. Udah gak ada. Terus langsung, ya Allah ini kemana sosisku? Aku chat di grup kos kayak, ibu, teh, kayak siapa yang ambil kos? Siapa yang ambil kos? Nah ini bawa kos nih. Siapa yang Mau ambil dicek kos ya? di kulkas? Gak ada yang jawab sama sekali si teh. Jadinya, aduh ya udah deh hilang kos. Kos. Udah bawa kosnya hilang gitu kan, bingung ini jadi makanan apa kosnya yang hilang. Merelakan sosisku untuk makan malam. Padahal kan Kensler termasuknya mahal gak sih? Woi. Satunya 8.000 di warung. Ya, apalagi anak kos yang beli gitu disayang-sayang. Berarti bisa dimakan berapa kali tuh sosisnya? Sekali aja sih. Oh iya, jangan sampai kayak tompa gitu ya, aku makin kasihan. Tapi sebenarnya bisa aja jadi kayak paginya di ujungnya, terus siang di tengah, malamnya di Bumbunya tuh diperes tuh. iya itu. Set Kayak Bisa iya bisa buat nasi. sampai di apa sih kayak konten apa tuh yang sampai bersih sampai titik-titik. Oh, sosialisme. Sosialisme di sini ada yang sosialisme. Saya nggak? ada Oh, sosialisme saya. Kayaknya tuh Jujur. kelihatan kru-krunya tuh nggak tahu sosialisme tuh apa. Iya. Payah nih yang nggak update nih. Duh, sepil dong kak. Jadi sosialisme tuh dia tuh emang seirit itu. Jadi kalau misalkan dia makan kuah sampai diginin. Sampai ini misalnya ada kuahnya diginin benar-benar sampai titik penghabisan banget. Terus kalau misalkan telur, kita buka telur kan pecah kayak gini, dan dia tuh dikorek-korek dalamnya, kan itu amis ya. Sumpil itu kan amis harus diginin sama dia. Sumpil itu kayak sampai sehemat itu sih dia. Bener-bener ngirit parah sih. Bener-bener ngirit banget. Terus kayak ini nih, kayak kalian tahu si ayam tuh, ayam tuh kan ada tulangnya ya. Terus di bagian tulang tuh ada siapa tulang rangunya tuh. Dia tuh patah-patah gitu, dia pasak lagi kayak pakai bumbu gitu. Pokoknya Jadi gimana makanan lagi caranya kan? itu bisa jadi makanan lagi. Kayak mau chicken, kalian chicken cuma tinggal segini. Dia tuh karena oh ini bosen nih makan chicken, dia olah jadi chicken balado. Cuman walaupun segini dia potong-potong dikit. Dia makan sendiri. Emang kayak gitu. Kalau misalkan bikin waffle aja dia sampai yang Takut banget korek lagi tuh kata gue. Anjir, bener banget ini bener-bener ini banget sampai bersih. Kayaknya kalaupun nggak dicuci nggak kelihatan deh kalau itu kotor nggak gitu. Tapi kalian tim kayak gitu enggak kan? Enggak sampai segitunya kan? Enggak sih, alhamdulillah. Hemat-hemat anak kos gak kayak gitu. Nggak sampai segitunya, alhamdulillah. Alhamdulillah masih dapat rezeki ya dari Allah. Alhamdulillah. Sebenarnya ya si Kak Sofia ini tuh dia juga rezekinya banyak banget guys. Cuman emang kebetulan Emang kayak gitu Emang aja. kayak gitu aja. Emang mau hemat aja anaknya gitu. aslinya mah orang berada tapi kita yang kasihannya aja kali. Iya, jatuhnya kita yang kasihan, bukan dia yang kasihan. Tapi nih Ripa, biasanya Ripa tuh dapat ini kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau dijawab ya emang nggak silakan. Dikasih uang bulannya tuh sebulan sekali atau emang semintanya gitu? Aku sebulan sekali. Berarti ada tanggal-tanggal tertentu. Tergantung gajiannya. Tergantung gajian. Jam berapa ya? Tanggal berapa ya maksudnya? Sebulan sekali. Oke, berarti kalau misalkan belum sampai tanggal gajian itu emang berarti udah yang kayak gue sengsara banget ini di kosan. Maret nyari. Aduh ini makan apa ya besok? Apa mie lagi? Aku pernah 3 kali makan mie. 3 hari makan mie. 3 hari berturut-turut. Iya. Ya Allah. Makan mie karena uang bulan aku udah habis. Tapi pernah nggak kamu beli mie sukses isi 2, terus habis itu kan isi 2, satunya tuh disimpan, satu lagi dimasak, pernah nggak? Aku nggak mie sukses sih Indomie, aku potek. Jadi potek pertama buat makan pagi, potek kedua makan malam. Kalau mie sukses kan lebih better ya, karena dia seporsi satu. Kayak Indomie biasa, ini Indomie biasa itu seporsi gimana? Tapi aku nggak suka rasanya sih kalau mie sukses tuh mendingan Indomie. Oh, Hambar ya? Jadi bumbunya aja aku bagi 2 gitu. Oh my god. Bumbunya aku rebus tambahin telur. Jadi telur rebus bumbu mie. Oh, oke, ini ide baru guys, ide baru, boleh dicoba. Rebus bumbu mie gimana nih? Oke, boleh dicoba. Nggak, coba Telur ulang. rebus pakai bumbu mie.
Jadi mie-nya nggak ada. Oh, emang mie ada rasa ya kalau dimakan ini tanpa bumbu? Enak-enak aja sih sebenarnya kalau misalkan kering gitu ya. Itu pakai Iya, nasi apa cemilan doang? Enggak cemilan doang. Kalau ngerjain tugas. Oh iya. Makan tepung. Ya. Makan tepung ya, bener juga makan tepung. Cukup agak ini ya. Kasian, sama. kasian, dan Tapi bener aku juga kayak gitu. Juga kayak itu sama yang tadi aku lebih ke mie sukses sih, kayak ini isi 2. Terus habis itu dibagi 2, satu buat siang, satu lagi buat besoknya. Tapi pernah nggak makan sehari tapi dirapel. Jadi pagi, siang, sore itu nggak makan langsung malam. Sering aku tipe kalau orangnya susah makan. Jadi kalau makan harus disuruh dulu gitu di rumah. Kadang aku di rumah aja makan malam. Seharian nggak makan. Dan di kos juga kayak gitu sih kadang. Kalau nggak inget makan, Iya. gemeteran. Kayak gitu baru makan. Malah gemeterannya beneran lagi. Tapi emang beneran anakku suka gitu gak sih? Iya. Apa dia nggak relate? Kayaknya nggak relate, diem aja dia dari tadi. Aku cukup shock sama jadwal makan ya, karena ya kelihatan aku berisi gitu. Masih itu aslinya aku juga mie, cuman aku tuh mie sampai kayak dicemilin tapi masih pakai bumbu gitu. Masih Oh, better iya, gitu. Terus aku pihim. pernah mie kering yang dibubuk-bubukin terus pakein nasi. Aku kayak iya, gitu. iya. Oke, ciki terus pakai nasi gitu. digituin. Pernah nggak ngerasain tetangga kos tuh yang serese itu? Pernah nggak sih ada tetangga Itu, kos yang rese? jujur boleh gak sih? Gue tuh pengen banget disepil apa gue sepil namanya. Iya. Jujur ada jijik. Ntar tiba-tiba Bahkan klarifikasi. boleh ngomong jijik gitu kayak ada guys kayak ya itu sih maling itu bukan maling sih, lebih ke oknum-oknum. Emang guys setiap kosan tuh ada anomalinya gitu. Betul, pasti. Itu apalagi guys jam 12 malam, jam 1 malam tuh mereka tuh masih kayak berisik. Ya termasuk aku gitu. Aku anomalinya gak sih? Jangan-jangan. Kayaknya dia ngomongin diri sendiri deh. Kayaknya dia ngomongin sendiri deh. Gua anomalinya enggak dong. Aku masih punya etika guys. Gue masih punya etika gitu. Cuman emang kadang-kadang tuh kayak gitu. Kita lagi mau istirahat ya. Iya. Terus Orang lain orang-orang berisik. itu gila sih berisiknya tuh too much gitu. Apalagi tuh yang kalau misalnya di kosan tuh kita udah punya aturan. Tapi ada oknum-oknum yang kayak aturannya tuh dilanggar. Dilanggar. Itu jujur kesel banget. Kalian gimana tuh? Tadi selain ngambil sosis di kulkas. Ada sih baru-baru ini malah. Oh, apa tuh? Baru-baru ini. Jadi orang nih baru pindahan, maba sih kayaknya. Asik. Ini cerita yang panjang nih, jangan ya. Emang anak-anak newbie tuh agak bikin kesel ya. Mereka tuh nyebelin banget. Coba bayangin, pindahan jam 2 pagi, geret-geret koper berisik ngomong naik tangga. 2 pagi itu Jam ngapain? 2 pagi kayak dia Ngapain jam 2 pindahan. pagi? Pindahan. Nggak, maksudnya kenapa pindahan milihnya jam 2 pagi? Aneh gitu? juga sih. Nggak, mungkin mereka dari jauh atau Oh iya, gimana, nggak tahu pilih, sih. iya, Tapi jam 2 pagi banget anjay. Yang berisikin kita yang lagi istirahat gitu kan. Terus habis itu sehari atau 2 hari mereka pindah, sampai malam mereka berisik banget kayak ngobrol, tahu gak di mana? Di depan pintu. Jadi mereka tuh 2 kamar, berempat kan, 2-2, dan mereka tuh ngobrolnya nggak di kamar, Di luar. tapi di luar di teras. Udah mana kosan aku tuh bergema, jadilah seluruh orang di kos itu kedengeran, mendengarkan ocehan kentut itu. Kan jadinya orang kayak tapi kita masih Maklumin. maklumin. Tapi mereka terus-terusan tuh beberapa hari mereka ngobrol kayak gitu. Udah ditegur lewat chat, cuman dibaca aja. Mereka malah nambah berisik kayak gitu kan, makin ngeselin ya. Udah gitu lebih parahnya dia naik turun tangga berisik banget tuh, kayak jalan gajah kan sih. Jalan gajah. Jalan kali ya. Iya meren. Kata aku teh, ya Allah berisik banget ini orang baru, kata gua teh. Ini orang emang anak-anak newbie tuh agak Ngeselin. Akhirnya aku tegur lah, mereka nggak terima, terus? nggak terima. Terus akhirnya aku mereka malah nambah berisik tuh. Aku lapor ke ibu kos, baru ditegur sama ibu kos. Mereka malah nambah berisik kayak gitu tuh. Gak jelas lah orangnya. Sumpah itu emang gak jelas coy. ngeselin banget, Please sepil cuy. mukanya sekarang. Kayak ibu-ibu Please. sih. Oh, Maaf banget tapi kayak ibu-ibu. Tapi
kayak lu udah ditegur tapi masih berisik tuh gimana anjir? Itu sengaja. Otak ini mana? Sengaja karena biasa kita tuh karena cewek ya. Cewek tuh kadang kesel tuh kalau ditegur. Iya. Kayak ya udah nih gue gini lagi gitu. Tapi gue nggak gitu ya. Cuman ada rata-rata yang kayak gitu. Benar. Itu ngeselin banget sih. Itu ada sebulan mah kali mereka pindah di situ. Aku kayak tahan kayak gitu. Terus sekarang masih berisik apa gimana? Sekarang mereka udah pindah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku ikut seneng loh jujur. Alhamdulillah. Aku ikut kayak we are the champion. Akhirnya bisa tidur nyenyak ya. Iya, akhirnya bisa tidur nyenyak. Tapi selain tetangga yang rese, pernah ada kejadian horor apa gak di kos? Bukan di kos yang sekarang atau mungkin di kos yang dulu gitu? Enggak sih, enggak pernah, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak pernah. Masih dijagain. Kalau Ji ada gak? Jujur gak ada. Paling karena aku tuh gak suka ada binatang-binatang kecil gitu. Oh, iya. Aku paling gak bisa. Paling ada binatang kecil. Aku pindah kosan jujur karena apa? Cuman karena ada binatang kecil. Kecoa. Itu tuh maksudnya masih mending ya kalau sekali 2 kali. 2 kali gitu. Ini tuh nih tiap pagi aku bangun. Itu kalian harus percaya. Emang enggak kayak serius nih Ji, ini serius. Itu di kamar mandi ada 6 anak kelabang. Setiap pagi jujur. Kok bisa? Gak tahu itu karena ada bolong-bolong kecil tuh di kayak sela-sela gitu. Aku kayak ke penjaga kos aku, nah terus penjaga kos aku tuh agak kayak itu dia tuh lagi mau Responsif ya. Dia kurang responsif. Aku takut karena ada anak yang aku takut. Maafkan yang sekos sama aku gitu. Kok teriak gitu kayak. Maaf ini emang penjaga kos aku agak kurang responsif gitu. Kayak oh iya Zi, dia tuh semenin, tapi dia bukan semenin yang bolong ya. Aduh. Jadi kayak kan gimana? kayak aku kayak gak enaknya kalau aku marah-marah sama penjaga kos karena Iya, itu betul. dari aku. Pak sama saya aja, gak usah sama saya aja. Jadi itu kayak terus ujungnya tuh ada lagi setiap pagi. Terus bapak kos lah turun tangan. Di situ tetap aja kejadian kayak gitu. Nah kalau nggak anak kelabang tuh tiba-tiba ada apa tuh tomcat. Terus tiba-tiba ada kecoanya banyak banget. Aku di situ langsung pindah. Ditanya alasannya dia pindah kenapa? Kebayangkan binatang Pak. Jadi kayak kebun binatang, Jujur, kebun itu serangga. banyak banget. Kadang orang-orang yang bikin kosan tuh suka nggak mikirin gak sih sama yang kayak kebersihannya gitu. So aku juga pernah dapat waktu itu di daerah situ lah ya. Itu aku dapat kosan yang kamarnya bener-bener banyak kecoanya, real sampai luar. Aku pernah tinggalin kosannya, ya namanya juga ditinggalin kan pasti dikunci dong. Harus rapet-rapet takut ada yang maling gitu kan. Terus aku rapet-rapet, aku tinggal 2 minggu, balik-balik kecoanya banyak banget, bejibun. Ya Allah, kata kayak ih kaget, dan gue abis itu langsung kayak oke, ini kosan siapa yang harus gue tinggalin, karena emang sebanyak itu. Terus habis itu aku minta lah ya sama ibu kosnya ya, tolong dong dibersihin, karena kayak ya udah itu di kosan lo gitu loh. Orang gue juga ngapa-ngapain, sampah toh nggak ada di dalam, udah gue bersihin dan sebagainya. Tiba-tiba banyak kecoa, ya kan kita bingung ya. Kita juga risih mau tidur ya gak sih, geli banget. Tapi aku bertahan di situ sebulan, soalnya aku harus nyari kosan yang benar-benar comfort dan nggak mau pindah-pindah lagi. Karena udah semester 5 masa pindah-pindah kosan mulu kan ya? Gak sih, bawa barang capek. Betul. Udah menang ngerantau. Betul. Siapa yang mau nganterin? Betul. Kalau misalkan Grabcar kayak mahal ya. Uang lagi Gitu. Apalagi nggak enak kan sama bapak supirnya. Tuh emang. Nganterin ngangkat barang. Betul. Tapi ada ini kan, ada positifnya tuh. Aku tuh waktu awal-awal kita tuh ketemu binatang kecoa pasti teriak dong. Tapi karena mungkin udah kebiasaan ya, kita tuh udah kayak kecoa lagi. Terus kayak awal ada kecoa kita teriak, kedua kali teriak, ketiga kali kayak teriak, terus kayak ada apa nih, kayak teriak lagi, terus keempat kali kayak kecoa lagi. Udah kayak kita bangun dari kasur, cuman kayak buat nyari kecoa ini kapan. Tapi kayak udah ekspresi kita udah kayak kecoa lagi kayak cari semprotan gitu. Jadi udah kayak gitu aja ekspresi kita, jadi udah biasa gitu kalau ada kecoa tuh. Gue kayak ya lu di mana nih, lu di mana gitu. Gak apa-apa dah, ya, lu mau pecah juga gak apa-apa gitu. Berarti Karifa nih selain cerita sedih-sedihnya, cerita Betul. seneng-senengnya dong sama Nah, teman-temannya iya, tuh betul. gimana tuh? Kalau cerita seneng-seneng sih banyak ya. Kadang apa sih namanya, aku tuh orangnya tipe kalau orang yang nggak bisa diem, jadi aku harus nyari kegiatan gitu. Kadang aku juga ikut volunteeran, jadi keluar terus tuh, nggak di kosan, makanya aku jarang nangis karena aku keluar terus. Betul. Gitu. Ya paling seneng-seneng sih makan es krim minimal udah seneng dah. Apalagi kalau lagi bad mood.
Berarti homesick tuh kan selain keluarga tuh ada nggak sih yang bikin temen-temen tuh bikin kita jadi nangis? Nah, betul. Tapi ini tuh lebih ke jangan yang positif lah, coba yang negatifnya. Kenapa ya? Kenapa ya negatif? Orang biasanya mau positive vibes gitu ya. Ini negatif gitu. Iya, kayak pernah kan tadi homesick, friendsick deh Oh, iya. sama Boleh teman-teman sih. Bogor. Teman-teman Bogor, aduh gak ada. Gak ada sih, tapi karena aku yang merantau nih, kan jadi aku punya circle, isinya ber-17. Sisanya tuh Wait, itu masalahnya komunitas. Maaf ya, aku potong. Ini apakah semua rekan-rekan di sini memiliki circle Ber-17? Itu bukan circle. Itu Gen Halilintar aja kalau itu. Itu tuh kalau main bola tuh kurang ya Pak, udah lebih. Udah lebih. Oh my god. Itu udah sama cadangannya kayaknya. Udah bikin klub aja gak sih? bisa itu. Jadi gimana? Kok bisa sampai 17 orang? Ini setengah kelas sih sebenarnya. Jadi ya deket ya. namanya ya apa sih namanya sefrekuensi lah kita sekelas seru itu. banget. Setengah kelas itu. Jadi tuh separohnya ada yang di Bogor. Pokoknya sebagian di Bogor. Nah, sisanya tuh yang ngerantau aku sama teman aku doang. Jadi kan kadang kalau misalkan bulan puasa nih, aku kan di sini ya. Bulan puasa mereka bukber bareng gitu, kadang sedih aja kayak ih gak ada gue di momen itu gitu. Yang biasanya ada kitanya tapi nggak ada kitanya. Betul. Terus kadang kalau main malam apa gimana kan di rumah si satu orang ini gak ada guanya gitu kan, gak tahu gosip di Bogor gitu kan. Tapi terima kasih dulu nih sama Karifa karena udah dateng ke tongkrongan kita yang Asik. sangat Gen Z ini. Walaupun kurang Gen Z, maaf ya, kita Gen Z-nya masih merintis. Iya. Guys, please itu mereka aja, gue mah enggak. Karena kita merintis bukan pewaris. Oh ya, Asik. benar. Asik. Satu lagi barengan. Asik. Terakhir. Asik. Kamera yang sana. Asik. Yang sana. Asik. Ke sana dong. Asik. Oke. Kalian tahu kan guys, hari ini episode-nya udah sangat-sangat relate, terus mereka sangat powerful banget. Jadi kayak energiku udah terkuras abis nih gitu. Sama seperti narasumber atau bro-bro tongkrongan sebelum-sebelumnya. Sebelum kita tutup video ini, langsung aja kita kata-kata dari Karifa. Kata-kata banget nih. So, kata-kata Kata hari ini ini dong, Karifa. Rantau itu ngajarin satu hal penting guys. Woi. Tebak apa? Yang kuat itu bukan yang gak pernah sedih, tapi yang tetap jalan walaupun sendirian. Pasang HTM. Ini sudah Editor tolong ya, nanti audionya hari ini nggak usah nyusahin editor deh. Karena aku audionya makin pecah ya. bisa diulang. Editornya kok ketawa. Ih, parah tuh kameramen oi. Oke, terima kasih banget nih untuk hari ini Karifa, karena kita udah banyak banget sharing-sharing yang apa ya, sharing-sharing yang bahkan relate gitu ya ke diri kita sendiri gitu. Jadi terima kasih banget pastinya untuk Karifa karena udah mau hadir di podcast kita kali ini. Jangan kapok-kapok untuk kesini ya. Iya, pastinya akan balik lagi ke sini. Karena di sini ada Jia. Iya. Karena di sini ada Kak Jani. Asik. Karena di sini ada para kru yang paling keren di belakang kamera kita. Satu lagi apresiasinya buat kru di belakang kamera. Terakhir. Terakhir sekali lagi. Sekali lagi. Udah. Capek. So, guys, kayaknya kita emang udah harus udahan ya di sini kan, karena saya takut dia makin menjadi-jadi ya. Saya udah tidak bisa menghandle-nya. Jadi, so jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ya. Jadi, sampai ketemu di podcast Omong Kosong selanjutnya. Omong Kosong, bye ngomong.